Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, waktunya udah lewat jam 5.10. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, judul yang akan kita bahas ini judul yang kelihatannya ecek-ecek gitu Pak. Judulnya adalah sholat menghadap kiblat. Kan ecek banget Pak. Ya, dari dulu juga kita sholat menghadap kiblat. Tapi kenapa kita bahas tema itu? Tentu ada kaitannya dengan hal yang perlu kita luruskan di zaman kita sekarang ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah kita semua sebagai umat Islam, kalau bicara sholat itu harus menghadap kiblat, itu sama sekali tidak ada perbedaan, tidak ada khilafiyah, tidak ada satupun mazhab atau ulama atau katakanlah ustadz atau siapapun yang mengatakan sholat boleh menghadap kemana saja. Itu nggak ada. Itu ijma' Pak, bahwa tidak sah kalau kita sholat tapi kok tidak menghadap kiblat. Cuma yang jadi masalah, kesepakatan itu tiba-tiba bubar jalan kalau kita lagi bicara tentang sholat di atas kendaraan. Kalau sholatnya di biasa begini, nggak di kendaraan Pak. Misalnya nih ya, ini kan kita masjid. Saya nggak tahu nih, ini bangunan sih aslinya bukan masjid Pak ya. Ini kan gedung parkir kan, atau gudang dulu ya. Didesain dari awal waktu bikin pasti bukan buat masjid. Karena kalau bikinnya buat masjid dari awal, pasti garis-garis safnya sejajar dengan bangunannya. Kalau dia melintang-melintang, ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinannya adalah baru dijadikan masjid setelah bangunannya jadi. Atau kalau emang dia dari awal jadi bikin masjid, kok garisnya melintang-melintang, dulu waktu ngukurnya salah berarti. Ya kan? Nah, itu ada dua kemungkinan. Tapi yang jelas, dimanapun kita berada, tentu kalau kita sholat pasti menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Yang jadi masalah adalah justru ketika kita sedang di perjalanan atau di atas kendaraan. Jamaah sekalian, kenapa ini kita bahas? Karena dalam beberapa kasus justru kita sering banget pas waktu lagi sholat kita lagi ada di atas kendaraan. Nah, itu yang kemudian jadi pecah-pecah pendapatnya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, itu kan darurat. Jadi nggak menghadap kiblat pun boleh-boleh saja. Yang penting niatnya kemanapun kita menghadap, ya kesanalah Allah kemudian ada begitu. Dan itu memang ada ayatnya Pak. Saya akan bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Allah lah yang punya timur dan barat. Fa aynama tuwallu, kemanapun kamu menghadap, fathamma, disitulah wajhullah, ada wajah Allah. Nah, ayat ini Pak ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa kalau sholat harus menghadap kiblat, cuman kalau lagi di perjalanan di atas kendaraan ngadep kemana aja oke. Oleh sebagian ulama. Dan pemikiran ini kemudian menyebar ke seluruh umat Islam.
Dan kita hari ini Pak rata-rata memahaminya seperti itu. Kalau Bapak gak percaya, lihat tuh jamaah haji kita kan berangkat haji itu Pak. Namanya orang haji kan pasti sholat Pak, ya kan? Apa diajarin oleh pembimbing ibadahnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita sholat di pesawat, gimana sholatnya? Ngadep kemana? Ya ngadep kemana aja, ya kan? Mau perginya, mau pulangnya ngadep kemana aja. Bahkan diajarinnya tayamum tepok-tepok pakai kursi, ya kan? Itu kenapa begitu? Karena memang ada sebagian kalangan yang mengatakan kalau udah darurat ngapain aja boleh, gitu, ya. Nah sebenarnya itu benar, hanya saja ada yang masih kurang lengkap. Kenapa dikatakan kurang lengkap? Karena begini Pak, sholat itu, ya, kalau memang tidak mungkin menghadap kiblat, oke lah, boleh menghadap kemana saja. Tapi satu hal yang penting untuk kita ketahui, ketika sholat itu belum lengkap dilakukan syarat dan rukunnya, masih ada kewajiban untuk melengkapinya. Masih ada kewajiban untuk melengkapinya. Jadi sholat yang kita lakukan dengan menghadap kemana saja, itu disebut dengan sholat dalam rangka menghormati waktu. As-sholatu lihurmatil wakti. Kita menghormati waktunya saja. Adapun sholatnya sendiri itu belum kelar urusannya Pak. Karena syarat sahnya sholat itu belum terpenuhi. Syarat sah sholat itu ada 5. Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, tahu sudah masuk waktu, dan yang paling utama adalah menghadap kiblat. Pak, tadi kita sholat nih Pak, belum lagi kita takbiratul ihram, belum lagi kita berdiri, kita sudah menghadap kiblat. Belum berdiri Pak, ya, belum berdiri, kita udah ngadep kiblat tuh Pak. Ini kalau kita ngaji kan ngadep sono, ngadep sini kan, kalau ngaji bodo amat. Tapi kalau kita mau sholat Pak, belum mulai qomat, kita udah ngadep kiblat tuh Pak, ya kan? Begitu qomat kita berdiri, sebelum takbiratul ihram kita udah berdiri, dan berdirinya pun sudah ngadep kiblat. Dan sejak dimulainya sholat kan dimulai dengan takbiratul ihram kan, sampai berdiri, ruku, sujud, sampai salam, kita tetap menghadap kiblat Pak. Dan seandainya di tengah-tengah sholat tiba-tiba badan kita bergeser Pak, mungkin kaget ada tikus lewat, kecoa lewat, langsung begini Pak, gitu Pak, geser gitu Pak ke arah mentreng aja gitu Pak. Batal nggak sholatnya? Batal Pak. Artinya dalam sholat itu tidak boleh ada sekalipun di mana badan kita itu tidak menghadap kiblat. Itu sepakat 4 mazhab, 4-4-nya. Geser sekali batal. Sama Pak dengan orang, mohon maaf, buang kentut gitu ya, batal kan? Nah sama gitu. Orang kalau lagi sholat tiba-tiba geser atau tiba-tiba auratnya kebuka, kan batal tuh. Sama, itu membatalkan sholat Pak. Tidak menghadap kiblat itu membatalkan sholat. Cuman yang jadi masalah, ketika kita naik kereta, naik bis, naik pesawat dan sebagainya, itu geser nggak Pak dari arah kiblat? Geser. Batal nggak? Batal dong harusnya. Tapi kenapa kita kerjain sholat? Masalahnya waktunya ntar keburu habis, ya kan? Nah sementara kita takutnya ntar dianggap nggak sholat. Jadilah kita sholat sesolat-solatnya. Sholat sesolat-solatnya itu yang disebut dengan as-sholatu lihurmatil wakti, yang kita uber waktunya Pak. Adapun berdirinya kan kita nggak lakukan. Adapun ruku sujudnya nggak kita kerjain. Bahkan yang paling pokok dari semua itu, menghadap kiblatnya juga tidak. Nah karena itulah maka yang tadi saya bilang, sholatnya belum selesai. Terus apa yang harus kita kerjakan? Kita ulangi lagi sholatnya, walaupun waktunya sudah lewat. Yang jadi urusan ntar diulangin apa enggak, itu Pak. Jadi apa yang diajarin oleh guru-guru kita tentang sholat di kendaraan sebenarnya nggak salah Pak. Cuman bagian akhirnya udah keburu tidur Pak. Ya, bagian akhirnya keburu tidur.
yaitu tentang harus diteruskan lagi sholatnya, itu belum selesai, itu ketiduran Pak, ya gara-garanya waktu ngaji kan nyender, ya nggak apa-apa sih nyender, asal jangan ketiduran aja. Kalau nyender Pak nggak apa-apa, ya kan, paling paharanya rada kurang dikit kan, bagi dua sama tembok gitu kan ya, tapi paling tidak nyambung gitu Pak. Nah yang jadi masalah Pak, dia di pesawat dia sholat, di kendaraan dia sholat, udah ngaduk kemana, cuman begitu dia nyampe dia nggak sempurnakan sholatnya itu. Ini yang jadi urusan Pak, yang dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun, lalai dari mengerjakan sholat Pak. Itu bukan lalai dalam arti begini, ya udah azan kita nggak segera berhenti meeting nih, langsung sholat harusnya, terus yang pada langsung sholat tuh Pak dianggap itu sholatnya diterima, terus yang sholatnya entar-entar dianggap lalai. Bukan Pak, enggak. Orang tidak lalai dari mengerjakan sholat selama sholatnya masih di dalam waktunya. Ini kan zuhur Pak, zuhur jam 12 lewat berapa menit? Lewat 1 menit, 2 menit gitu kan. Selesainya zuhur ketemu asar Pak. Asar jam berapa sekarang? Jam 3 lewat, taruh udah lewat seperempat gitu ya. Seandainya Bapak sholat jam 3 Pak, lalai enggak? Enggak, enak aja bilang lalai. Enggak, masih di dalam waktunya. Cuman kalau Bapak sholat di kendaraan nggak ngadep kiblat, udah gitu Bapak nggak sempurnakan, itu yang namanya lalai. Kenapa? Karena rukunnya nggak dikerjain. Rukunnya apa? Nggak berdiri, nggak ruku, nggak itidal, nggak sujud, nggak duduk tahiyat akhir yang benar Pak. Sama syarat sah yang paling basic yaitu menghadap kiblat itu nggak dikerjain. Berarti sholatnya belum sempurna gitu Pak. Nah kalau sholatnya belum sempurna, permasalahannya adalah begini, seberapa daruratkah, atau kalau dibilang darurat, seberapa daruratkah yang darurat itu kita anggap sehingga kita jadi nggak mengerjakan penyempurnaannya. Nah ini yang jadi permasalahan Pak. Baik jamaah sekalian, jadi kalau begitu enaknya gimana? Kita di kendaraan, kalau sholat juga di kendaraan, ntar udah sampai sholat juga, berarti double-double dong sholatnya. Apa bukannya cukup sekali aja sholat itu? Gini Pak, kalau seandainya kendaraannya itu bisa diatur, ya bisa diatur seperti kayak Rasulullah gitu Pak. Jadi ini hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW itu kalau pergi kemana-mana zaman segitu semua orang juga sama naik onta. Onta itu bisa diatur Pak, ya bisa diatur. Dalam arti begini, kalau Nabi lagi di perjalanan, kemudian beliau mau sholat nih, sholat fardu kayak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pasti Rasulullah tuh berhenti lalu mengerjakan sholat di atas tanah. Biar apa? Biar menghadap kiblatnya benar. Tapi bukannya Nabi pernah sholat di atas unta? Oh iya benar. Cuman hadisnya tuh Pak kebanyakan dikutip sepotong-sepotong, nggak lengkap. Bahwa Rasulullah sholat di atas unta itu benar. Tapi itu bukan sholat fardu, itu sholat sunnah. Ada disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah yutiru alal ba'ir, sholat witir di atas onta. Sholat witir wajib apa bukan? Bukan kan? Sholat witir malam itu Pak. Nah itu di atas onta beliau. Oh berarti beliau dalam perjalanan malam-malam terus beliau sholat witir di atas onta. Boleh Pak. Karena memang yang namanya rukun sholat dan syarat sah sholat antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu beda. Orang sholat sunnah Pak, nih kita nih habis sholat zuhur ya, terus kita sholat ba'diyah, walaupun kita nggak sakit, nggak punya masalah, seandainya kita sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah sambil duduk, itu boleh Pak dari awal. Tapi kalau Bapak sholat zuhur sambil duduk nggak sah, kecuali kita dalam keadaan sakit, orang udah tua dan sebagainya, itu lain cerita. Tapi kalau kita sehat walafiat, sholat zuhur sambil duduk nggak sah. Nah kalau kita di mobil, di kendaraan, sholatnya berdiri apa duduk Pak? Duduk kan? Nggak sah, harusnya berdiri. Itulah kenapa Rasulullah kalau di dalam perjalanan sholat sunnah nggak apa-apa, dia naik onta aja. Bahkan kemanapun arah onta itu menghadap nggak ada masalah selagi sholatnya sholat sunnah. Nah Bapak kalau pengen sholat di atas kendaraan nih,
asalkan sholat duha gitu ya, sholat apa namanya, taruhlah malam-malam mau sholat witir, mau tahajud sekalian gitu, monggo silahkan, nggak usah pakai